Sahabat, kali ini saya ingin mengulas peristiwa penganiayaan oleh sekelompok orang terhadap tokoh penggiat media sosial, juga dosen Universitas Indonesia, yaitu Bang Ade Armando, pada peristiwa demonstrasi mahasiswa 11 April 2022. Orang yang bisa melakukan hal seperti ini, saya pastikan mereka dalam kondisi patologis atau nuraninya sudah tertutup berbagai sebab, misalnya kebencian, kemarahan, kekesalan, dan lain-lain. Sahabat, ketemu lagi di channel ini, channel New KNI TV. Kali ini sahabat semua, saya harapkan selalu dapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam persahabatan untuk kesejahteraan kita bersama. Sahabat, kali ini saya ingin mengulas peristiwa penganiayaan oleh sekelompok orang terhadap tokoh penggiat media sosial, juga dosen Universitas Indonesia, yaitu Bang Ade Armando, pada peristiwa demonstrasi mahasiswa 11 April 2022 beberapa waktu yang lalu, di mana kondisi Bang Ade saat ini masih berada di rumah sakit, mengalami luka-luka yang cukup serius di kepala, juga di seluruh badannya. Bahkan Bang Ade Armando ini mengalami, selain pukulan di kepala, di wajah, atau sekujur tubuhnya, juga mendapat perlakuan yang sangat tidak manusiawi, yaitu ditelanjangi, bahkan nyaris tak pakai pakaian selain celana dalam saja. Saya menilai orang yang bisa melakukan hal seperti ini, saya pastikan mereka dalam kondisi patologis atau nuraninya sudah tertutup berbagai sebab, misalnya kebencian, kemarahan, kekesalan, dan lain-lain. Yang jelas kondisi patologis ini mereka sudah menjadi binatang buas. Kali ini saya tidak ingin mencermati peristiwa demo mahasiswa yang anarkis itu, namun saya fokus pada penganiayaan yang menimpa Bang Ade Armando ini. Apapun yang terjadi, penganiayaan itu adalah perbuatan kriminal, dan aparat harus mengusut tuntas tangkap pelakunya dan berikan hukum yang seadil-adilnya. Saat ini aparat kepolisian sedang memburu para pelaku ini. Hampir sepekan ini sudah ada
3 pelaku yang sudah tertangkap, dan semuanya itu di luar orang-orang di luar mahasiswa yang demo. Jadi khalayak bilang mereka adalah penyusup. Dalam peristiwa ini ada satu kata kunci kenapa pelaku mengalami kondisi patologis kebencian yang sangat mendalam kepada Ade Armando ini. Dan ini tentunya ada sebab akibat, seperti peristiwa kejahatan kelitih yang terjadi di Jogja beberapa waktu yang lalu. Peristiwa yang merenggut nyawa itu sebenarnya bisa dihindari tidak kalau dalam peristiwa itu sekelompok pemuda diceritakan menggembur-gemburkan sepeda motornya, kemudian mereka melintas, kemudian kelompok korban ini mengejar kelompok pemuda yang menggembur-gemburkan sepeda motornya. Kalau mereka tidak mengejar itu, tentunya peristiwa itu tidak terjadi, sehingga peristiwa itu pasti ada sebab akibatnya. Dalam peristiwa Bang Ade Armando ini, saya kira juga tidak lepas dari kegiatan Bang Ade Armando di media sosial yang selalu mengkritisi hal-hal yang tidak sesuai dengan norma toleransi juga, dan selalu mengkritisi perilaku radikalisme, juga kesewenang-wenangan. Mungkin karena ini kelompok penganiaya menaruh dendam dan benci kepada seorang Ade Armando. Peristiwa ini bisa dijadikan pelajaran bagi semua saja yang melakukan kegiatan di media sosial, khususnya bidang politik. Saya perhatikan memang dalam berkegiatan di media sosial itu sangat bebas sekali, bahkan tidak jarang yang mempermainkan ranah pribadi seseorang hanya untuk lucu-lucuan saja. Tapi harus diakui juga banyak channel yang mengusung atau mengambil jalan tengah dalam upaya mencerdaskan atau mengedukasi ke warga net atau kalak masyarakat luas untuk menjaga silaturahmi agar tetap kondusif dalam upaya menegakkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti kegiatan di media sosial yang dilakukan oleh Bang Ade Armando ini, saya bilang cukup berani. Dia memposisikan diri sebagai penggiat anti radikalisme dan intoleransi, yang memang radikalisme dan intoleransi merupakan musuh bersama negeri ini. Warganet perlu memberikan apresiasi kepada Bang Ade Armando ini,
sedikit banyak sudah mengambil tugas negara memerangi radikalisme di negeri ini. Ibaratnya Bang Adi Armando ini sudah berperan dalam mempertahankan kemudi kapal agar tetap menuju arah yang benar yang mau dituju. Sebenarnya media sosial adalah lahan yang sangat subur untuk menanamkan kebaikan bagi sesama umat manusia. Oleh karena itu, mari kita jaga dan kita cabuti rumput-rumput kebencian dan agar tanaman kebaikan tumbuh subur di media sosial. Saya kira itu ulasan saya. Yang jelas saya mengajak dalam berkegiatan di media sosial marilah kita selalu menggelurakan kebaikan, dan dalam menggelurkan kebaikan itu lebih ke mengutamakan adab, dan itu mungkin ulasan saya. Semoga bisa menjadi introspeksi bagi para penggiat media sosial, juga masyarakat secara luas. Terima kasih. Jangan lupa berikan subscribe dan komen kalau setuju kepada apa yang saya utarakan ini.